Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bertemu lagi dalam mempelajari program ya dengan percoding dengan menggunakan bahasa C, dan kemudian pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai flow control atau struktur kontrol perulangan dan percabangan. Baiklah, kita coba ya share screen-nya. Oke, di sini struktur kontrol. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai program ya C, basicnya, bagaimana kita memasukkan input, juga mengformat input dan juga mengformat output. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat program yang dapat membuat keputusan dan kemudian dapat mengeksekusi kode secara terus-menerus menggunakan loop. Seperti itu. Kita mulai ya. Pertama itu kita akan bicara tentang namanya boolean. Jadi sebelum kita belajar mengenai pengambilan keputusan dan juga perulangan, ya kita perlu mengerti dulu apa itu boolean dan juga ekspresi bagaimana kita membuat boolean itu tersebut. Jadi boolean itu adalah sama seperti integer maupun double ya. Boolean itu adalah sebuah tipe data dalam pemrograman menggunakan bahasa C. Kita menggunakan bool, kata-kata bool atau keywords bool untuk mewakili boolean, dan dia bisa memiliki dua nilai, true atau false, atau bisa juga 1 atau 0. Contohnya itu misalnya bool var 1 sama dengan true, atau bool var 2 sama dengan false. Di variabel 1 tipe datanya boolean, nilainya true. Variabel 2 tipe datanya boolean, nilainya false. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu pahami tentang boolean. Jadi untuk menggunakan true dan false di dalam kode kita harus pertama mengimport penggunaan include stbool, jadi standar boolean .h. Jadi ada header filenya. Sebelumnya kita menggunakan standar input output stdio. Pada penggunaan boolean ini kita menggunakan stdbool.h. Kemudian true dan false-nya harus kita buat dengan tulisan lowercase atau huruf kecil semua ya. Kemudian dalam bahasa C itu nilai boolean itu harus mewakili nilai integer. Jadi false itu diwakili oleh 0, sedangkan true diwakili oleh 1. Atau semua nilai lainnya kecuali nilai 0. Jadi bisa 2, 3, dan sebagainya. Kemudian makanya pada penggunaan boolean ini, tipe data boolean, kita menggunakan %d sebagai format specifier-nya untuk memprint nilai boolean. Ini contohnya ya, bisa kita lihat di sini. Include standar input output .h, kemudian include standar boolean .h, kemudian integer main, ini mengerti ya, ini wajib ada. Kemudian tanda kurung kalau buka. Ini menciptakan variabel boolean, ini bool var 1 true, jadi variabel 1 tipe data boolean, itu nilainya true. Kemudian variabel 2 boolean juga false, kemudian print %d variabel 1 dan variabel 2. Jadi kalau kita jalankan kodenya nanti akan muncul outputnya yaitu 1 dan 0. Jadi variabelnya 1 itu dia 1, variabel yang kedua itu 0 karena dia itu tadi false ya. Jadi true itu di print sebagai 1 dan false itu di print sebagai 0.
Jadi what is the correct way to create Boolean tipe data variabel? Jadi dikatakan bahwa adalah apakah cara yang paling benar untuk meng-create tipe data Boolean pada suatu variabel. Jadi kita bisa tadi apa? Bool ya. Bool. Submit answer. Oke. Jadi jangan huruf besar ya, hurufnya huruf kecil. Kemudian kita sekarang membandingkan nilai atau variabel. Jadi sering di dalam sebuah pemrograman kita harus atau butuh meng-compare atau membandingkan nilai dan variabel untuk membuat sebuah logika. Jadi coba bayangkan situasi di mana kita harus mencek apakah seorang siswa itu lulus atau tidak lulus dalam sebuah ujian misalnya ya. Kita dapat melakukannya dengan meng-compare nilai yang dimiliki oleh siswa dengan passing grade-nya, berapa nilai supaya dia lulus. Sebagai contoh ini ada programnya. Jadi sama seperti di atas ya. Jadi di sini ada student score, skor siswa tipe data integer, nilainya 38, sedangkan passing grade itu nilainya 40. Nah, maka kita buat bool result sama dengan student score besar sama dengan passing grade. Jadi kita membuat sebuah tipe data result, tipe data sebuah variabel baru result dengan tipe data boolean. Kemudian result ini adalah pengurangan, bukan pengurangan, tapi perbandingan antara student score dengan passing grade-nya. Jika dia besar sama dengan passing grade, itu dia seharusnya nilainya true. Tapi kalau kita lihat sekarang nilainya adalah 38, besar sama, itu artinya seharusnya result itu dia 0, bernilai 0. Jadi kalau kita jalankan kodenya, nanti outputnya menjadi 0. Nah ini seperti ini dia, outputnya menjadi 0. Jadi di sini besar sama itu akan membandingkan operator. Adalah sebuah operator pembanding ya. Nah, ini mencek apakah student score itu besar dan sama dengan passing grade-nya. Nah, jika dia perbandingannya benar, maka hasilnya true atau nilainya 1. Tapi kalau dia salah, maka false. Nah, ini ada penjelasan dari program tadi. Oke. Saya harap ini mengerti, kalau tidak nanti kita harus bahas lagi ya. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa operator, list operator pembanding. Yang pertama itu sama dengan, kalau kita sama dengan, itu kita harus membuatnya sama dengan ya. 6 sama dengan 5. Kalau kita lihat, cek apakah nilai dari 6 ini adalah sama dengan 5. Jadi kalau kita lihat, ini pasti nilainya 0 atau false. Karena 6 tidak sama dengan 5. Kemudian tidak sama dengan itu pakai tanda seru dan sama dengan 6. Tidak sama dengan 5. Nah, ini pasti nilainya 1 nanti kalau kita cek dengan menggunakan program C. Kemudian besar, 6 besar dari 5, benar pasti ya. Kemudian besar sama, apakah 6 besar dan sama dengan 5? Nah, ini nanti juga akan dicek dengan apanya, pasti nilainya 1 ya. Atau ini kecil ya, ini salah ini kecil. 6 kecil dari 5 ini salah. Kemudian kecil sama dengan 6 kecil sama dengan 5 juga salah. Nah, berikut contoh-contohnya. Jadi bagaimana kita menggunakan operator pembanding untuk sama dengan dan tidak sama dengan. Jadi sama dengan ini equal to ya, sama dengan. Jadi membandingkan dua buah value atau variabel dan return 1 atau nilainya akan menjadi 1 jika sama. Jika tidak maka dia 0. Nah, kemudian tidak sama dengan atau tanda seru sama dengan ini, not equal to, itu membandingkan dua nilai atau variabel dan nilainya akan 1 jika dia tidak sama dan 0 jika dia sebaliknya. Nah, ini contohnya. Jadi sama ya, stdio, stable, integer main. Jadi ada sebuah variabel umur, tipe datanya integer, nilainya 25. Kemudian kita nanti bool result. Jadi ada sebuah variabel baru result 1 dengan tipe data boolean, itu menyatakan bahwa sama dengan jika x-nya sama dengan 25. Nah, print result. Nah, ini untuk melihat 25 equal to 25 is true.
Kemudian yang kedua, pernyataan kedua ini itu 25 not equal to 25 is false. Jadi ada result 2, boolean juga, itu X tidak sama dengan 25. Jadi result sama dengan X tidak sama dengan 25. Ini tentu nilainya akan jadi 0 nanti. Print ini. Kemudian 25 equal to 32 is false. Nah, jadi bool result 3-nya itu sama dengan X sama dengan 32. Padahal X ini 25. 25 apakah sama dengan 32? Ini hasilnya pasti akan 0 nanti. Kemudian result 4 yaitu X tidak sama dengan 32. Nah, ini betul ya, karena X itu ada 25. Jadi seharusnya nanti nilainya adalah 1, 0, kemudian 0, 1. Seharusnya itu. Kita coba run code-nya. Nah ya, 1, 0, 0, 1. Oke ya. Jadi ingat kita akan mendapatkan nilainya 0 dan 1. Jadi hanya 0 dan 1. Jadi kita juga bisa menggunakan comparison ini, perbandingan operator pembanding ini dengan number floating point atau pecahan berkoma ya. Kita contohkan number itu integer 21, kemudian printf percentage number sama dengan 21.0. Oh, jadi kita membandingkannya ya bisa dengan menggunakan floating point. Yang kedua itu print percentage 21.0 tidak sama dengan number. Nah, ini print percentage 20,99 sama dengan number dan number tidak sama dengan 21. Nah, ini kita coba run code-nya, nanti hasilnya adalah 1001. Nah, ini 1 true karena number 21 sama dengan 21. Kemudian 21 itu tidak sama dengan 21, ini salah, 0 nilainya. 20,99 sama dengan 21, ini salah juga. Kemudian number 21 tidak sama dengan 20, ini true, 1 nilainya. Oke. Ini ada quiz. Jadi ada komparator operator, apakah output dari kode ini katanya. Kita lihat, jadi ada sebuah variabel number, tipe data integer, nilainya 5. Maka resultnya yaitu result ada dalam bentuk boolean, berarti dia 1010. Jika number tidak sama dengan 6 katanya, jadi 5 tidak sama dengan 6, jadi print resultnya berarti dia 5 tidak sama dengan number true. Jadi nilainya adalah true, atau tentu kalau dalam program itu nilainya adalah 1 gitu ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya comparison operator. Nah, jadi yang untuk besar dan besar sama. Nah, ini sama juga dengan yang apa ya. Jadi ini hanya logika saja, sama dengan, tapi jadi apa dengan sekarang besar dan besar sama dengan. Jadi besar itu greater than, itu lebih besar dari. Jadi operator yang membandingkan dua value dan nilainya 1 jika the first value, nilai pertama itu besar dari yang pertama. Jika tidak, maka dia 0. Besar sama dengan yaitu operator itu dia juga mengcompare dua nilai atau dua variabel dan akan datang 1 jika the first value-nya atau nilai pertama itu lebih besar dan atau sama dengan yang pertama. Jika tidak, dia akan 0. Nah, kita coba lihat contohnya, yaitu yang pertama ini adalah ada umur ya, umur 1, umur 2. Umur 1 21, umur 2-nya 18. Maka kita lihat dia ingin ini 21 greater than 21 is not. Oke. Jadi ini tentu dia akan X1 itu besar dari 21. Ini salah. Nah, karena kenapa? Ya karena dia 21 itu sama dengan 21 ya. Nilainya akan 0. Kemudian 21 greater than or equal to 21. Jadi X1 itu 21 besar sama dengan 21. Ini true ini. Karena besar dan sama dengan. Kemudian X2 besar dari X1. Nah, ini benar ya. Salah ya. Salah. Karena X2-nya 18. 18 besar dari 21 itu salah. Kemudian X2 besar dan sama dengan X2. Nah, ini true ya. Karena 18 besar dan sama dengan 18. Kemudian X2 besar dari 17. Ini benar juga karena 18 besar dari 17. Oke, kita coba nanti seharusnya itu adalah X1 besar dari 21 ini 0 ya, false, 01 011. Nah,
Coba 01011. Nah, ini masalah logika saja. Nah, ini yang menggunakan floating point, jadi ini sama saja dengan yang tadi ya. Samanya itu menggunakan besar dan besar sama. Nah, ini kuis juga, comparison operator juga. Apa hasil dari program ini? Di sini ada angka integer nilainya 3. Kemudian apakah number besar dari 3? Number itu apakah 3 besar dari 3? Ini salah. 0 hasilnya. Kemudian number 3 besar dan sama dengan 3. True. Jadi 0 dan 1 hasilnya. Ini yang B. Submit answer. Oke. Kemudian ini yang kecil dan kecil sama dengan, ini sama juga dengan itu ya. Kecil, less than, itu membandingkan dua variabel, di mana dia akan nilai 1 jika dia kecil, if the first is less than second. Jadi jika yang pertama itu lebih kecil dari yang kedua. Sedangkan kecil sama dengan itu juga sama, dia akan 1 jika dia kecil dan sama dengan, jika variabel 1 kecil atau sama dengan yang variabel kedua. Nah, kemudian dia akan bernilai 0 jika kebalikan. Ini kita lihat contohnya lagi ya. Bisa sama juga dengan tadi. Ini seharusnya ini X1-nya 21. 21 kecil dari 21, ini salah ya. Dia kecil sama boleh, tapi kecil tidak bisa. Jadi di 0. Kemudian apakah 21 kecil dan sama dengan 21? Betul. Nah, kemudian apakah 18 kecil dari 21? Ini salah. X2 ya. Oh ya, X2 itu 18 kecil dari 21, benar ya. Kemudian apakah X2 kecil dari X2? Kecil sama, ya betul. Kemudian apakah X2 kecil dari 17? X2-nya 18, salah. Maka dia akan nanti hasilnya adalah 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 0. Oke. Nah, ini juga sama dengan yang tadi ya. Kemudian kita lihat kuisnya. Bagaimanakah output dari kode berikut ini? Ini number 3. Kemudian number itu kecil dan sama dengan 3. 3 kecil dan sama dengan 3. Benar ya, true. Nilainya adalah 1 ya. Oke. Ini membuat logika. Jadi perbandingan yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya itu seperti X kecil sama dengan 18, number sama dengan 3 dan sebagainya itu dibuat disebut sebagai ekspresi boolean karena hanya nilainya hanya antara 1 dan 0. Jadi boolean itu kan ada 1 dan 0. Jadi ekspresi boolean ini adalah bagian yang penting dari sebuah pemrograman yang menggunakan logika ya. Jadi coba kita lihat lagi beberapa contoh. Katanya ini mencek apakah sebuah number itu positif atau tidak. Kita tahu bahwa sebuah number itu positif jika dia besar dari 0. Jika dia positif, kita akan nilainya 1, dan jika tidak, selain itu nilainya 0. Ini contohnya integer number. Kemudian print f, masukkan sebuah number, kemudian scan f-nya number. Jadi number itu akan dimasukkan ke apa yang kita masuk itu akan dimasukkan ke variabel number. Kemudian nanti akan ada logikanya number besar dari 0. Jika dia positif berarti nilainya 1, jika dia negatif nilainya 0 nanti. Jadi kalau misalnya kita contoh numbernya kita masukkan 32, dia akan 1. Kalau dia minus 34 itu 0. Nah, ya kita coba ya. Kita coba ini contohnya masukkan sebuah number, kita coba 5. Enter. Nah, maka dia 1, betul ya. Kemudian kita jalankan lagi, masukkan 5, misalnya minus 6. Enter. Ya, seharusnya nilainya adalah salah ya. Oke, seperti itu.
Kemudian ini juga salah satu contoh yang lain itu dengan menggunakan boolean untuk mencek apakah sebuah angka itu genap atau ganjil. Nah, kita tahu bahwa syaratnya sebuah angka itu genap yaitu jika dia bisa habis dibagi dengan 2. Nah, ini berarti bahwa untuk sebuah angka dianggap genap yaitu jika dia dibagi 2 maka total sisa sebaginya 0. Nah, seperti itu. Ini contohnya 16 dibagi 2 hasilnya 8, sisanya adalah 0. Sedangkan kalau 13 dibagi 2 hasilnya 6, itu sisanya adalah 1. Nah, ini kita bisa menggunakan ini, yaitu ingat ya pada pelajaran sebelumnya ada namanya modulus. Nah, modulus ya, itu sisa hasil bagi dari sebuah pembagian. Nah, itu kalau dia sama dengan 0 maka dia itu adalah genap, tapi kalau dia memiliki angka tertentu itu nilainya adalah ganjil. Jadi kita bisa membuat sebuah program untuk menentukan apakah sebuah angka itu genap atau ganjil dengan menggunakan rumus itu. Jadi contohnya ini ya, ada integer number, ada sebuah angka variabel number dengan tipe datanya integer, kemudian nanti ada enter number juga, kemudian nanti number yang kita masukkan itu akan disimpan dalam dalam variabel number, kemudian nanti print number modulus 2 sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0 berarti dia akan dianggap sebagai bilangan genap. Tapi kalau ada nilainya tidak sama dengan 0, itu artinya dia bilangannya adalah ganjil, seperti itu. Nah, ini contohnya kita di output pertama masukkan nilainya 12, itu nilainya 1, itu true ya, berarti dia adalah bilangan genap. Tapi kalau ketika masukkan 13, nilainya menjadi 0 atau false, itu artinya ini adalah bilangannya tidak genap tapi ganjil. Tapi kalau kita buatkan ekspresinya, ini kan sama dengan ya, kalau kita buatkan ekspresinya tidak sama dengan 0, itu maka dia akan menjadi 1 jika nilainya itu ganjil ya, untuk menentukan sebuah bilangan ganjil atau genap. Nah, jadi jangan tertipu ya. Coba aja dua-duanya nanti, atau kita coba sekarang ya, kita coba run ini. Tadi di program pertama ekspresinya adalah number modulus 2 sama dengan 0. Yang oke, kita buat misalnya tadi coba 14 ya, 14 enter, itu nilainya 1, itu artinya dia bilangan genap. Kita masukkan 15 enter, dia 0 karena dia ada memiliki sisa sebagai 1 ya, itu dianggap dia itu false, ini bukan bilangan genap. Tapi kalau programnya kita ubah seperti ini, number modulus 2 tidak sama dengan 0, nah ini maka dia akan menjadi 1 jika kita apakan 15 tadi, 15 itu dia menjadi 1. 15 karena dia benar karena dia itu di ekspresinya tidak sama dengan 0. Ini adalah untuk melihat sebuah bilangan itu true jika dia itu ganjil. Nah, oke, Boolean expression, jadi ada permasalahan, yaitu buatlah sebuah program untuk mencek jika sebuah angka itu dapat dibagi menjadi dengan 5. Nah, jadi caranya katanya get an integer input from the user. Jadi nanti ada input dari user ya berupa bilangan integer. Kemudian cek if the input is divisible by 5 or not. Nah, cek apakah input itu bisa dibagi 5 atau tidak. Jika dia dapat dibagi dengan 5, maka 1. Jika tidak, maka 0. Nah, jadi inputnya nanti adalah sebuah integer. Example-nya nanti input 15. Output 1 gitu. Oke, kita coba ya. Jadi integer number, jadi ada sebuah angka ya, number, enter a number, kemudian print %d,
Ya, ini dia. Jadi sama dengan is change to tidak sama dengan. Okay, the integer input from the user, scanf, number. Integer, numbernya udah ya, printf, input n. Oke, di sini kita coba ya, sebentar. Ini juga printf. Ini nanti apanya kan ini, hasilnya adalah ketika input, nah kita masukkan 15, kemudian outputnya 1. Jadi printf, output number dibagi dengan 5. Jadi jika dibagi dengan 5, apakah dia sama dengan 0? Oke. Oke, kita coba ya run code ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi tadi challenge-nya itu kita membuat program untuk mencek apakah sebuah variabel number itu dapat dibagi dengan 5. Ternyata nanti kita nanti diminta untuk memasukkan input integer dari user, kemudian nanti kita buatkan ekspresi bahwa dia jika dibagi dengan 5 bisa habis bagi 5, maka dia akan 1 jika tidak 0. Ini example inputnya 15, outputnya 1 misalnya. Ini contoh. Kita lihat di sini kita programnya itu scanf %d number. Jadi kita meminta masukan dari user melalui keyboard. Kita apapun yang dimasukkan user nanti kita simpan dalam variabel number. Kemudian kita cek %d-nya number itu dibagi 5 sama dengan 0. Jadi jika dia benar nanti nilainya apa? Contohnya ini kasus pertama, inputnya 15, expected-nya outputnya 1, output kita 1 sama ya. Tes kedua, jika kita masukkan 18, seharusnya dia 0, karena 18 dibagi 5 tidak habis ya, ada sisanya 3, sehingga dia itu akan nilainya 0. Yang ketiga, 21 juga tidak habis, yang keempat itu 10 itu habis dibagi 5, jadi nilainya true, betul. Kemudian kita masuk lagi ke logical operator, namanya operator logika ya. Kita telah belajar tentang boolean, nah sekarang kita belajar tentang operator logika.
Jadi ada 3 buah operator logika. Di sini ada namanya dan. Dan itu simbolnya nanti dalam program itu dan, tanda dan itu 2 kali. Artinya itu true jika both expression are true. Dia akan benar jika kedua ekspresi itu benar. Jadi ada 2 buah ekspresi, dia akan benar jika kedua ekspresinya benar. Contohnya X besar dari 17 dan salary besar dari 4.000. Jika ini tercapai keduanya, maka dia true. Tapi kalau salah satu tidak tercapai, itu dia false, nilainya 0. Kemudian operator or itu ini tanda ini itu dapat Anda lihat di bagian ini di atas enter itu ada, kita harus pakai shift ya untuk memakai simbol ini. Itu 2 kali, itu or. Nah, dia true jika salah satu dari ekspresi itu benar. Jadi contohnya tadi X besar dari 17 atau salary besar dari 4.000. Kalau salah satu aja benar, berarti dia benar. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu operator logikanya itu not. Nah, dia pakai tanda seru logikanya dalam pemrograman. Dia true jika ekspresinya itu false. Nah, dia kebalikan ya. Nah, seperti itu. Jadi not X besar dari 17. Jika misalnya nilainya 16 itu dia true. Tapi kalau dia 16 itu besar dari 17 tidak kan, tapi dia benar karena dia itu false. Kita coba salah satunya itu ada dan ya, dan operator ini n tadi itu digunakan dengan 2 boolean ekspresi, kemudian 1 jika kedua-duanya benar, 0 jika tidak, salah satu aja salah itu dia akan salah. Contohnya ini ada 2 buah variabel, yaitu variabel umur dan juga GPA atau ini apa namanya IPK ya, IPK. Yang pertama itu tipe dapat integer, GPA ini double karena dia berkoma ya. Kemudian bool result 1 sama dengan X itu besar sama dengan 18 dan GPA besar dari 3,5. Nah, ini tentu hasilnya true ya, karena X itu 22 itu besar dari 18 dan GPA ini 3,6 itu besar dari 3,5. Maka nilainya adalah true. Yang kedua yaitu X besar sama 18, ini benar ya, dan GPA besar dari 3,7. Ini salah karena 3,6 itu kecil dari 3,7, artinya dia salah satunya salah. Artinya pernyataan ini itu akan menghasilkan nilai 0 nanti. 1, 0 ya. Kemudian yang ketiga yaitu result 3 yaitu X besar sama 25. Salah ya. Karena dia 22 itu tidak besar dan sama dengan apa, dan GPA-nya besar dari 3,5. Nah, ini walaupun GPA-nya besar dari 3,5 tetapi nilainya salah satunya salah. Ini jadi 0. Salah. False. Kemudian yang terakhir itu result 4-nya itu X besar dari 25. Besar dari 25. Dan GPA-nya besar dari 3,7. Ini kedua-duanya salah. Apalagi kedua-duanya salah ya. Jadi ini tadi apa? 1,000, 1,000. Nilainya adalah 1,000. Karena hanya satu yang benar, karena kedua-duanya benar. Kalau operator OR juga begitu, dia akan benar jika salah satu saja benar, apalagi dua-duanya benar. Nah, dia akan salah jika kedua-duanya tidak benar. Ini sama dengan yang tadi ya. Ini kalau kita lihat, ini yang pertama tadi true ya, benar. Ini result 2-nya X besar dari 18. Salah ya. Dua-dua betul. GPA-nya besar. Ini salah. Ini seharusnya true ini. Jadi benar, salah. Kalau sama dengan yang tadi itu berarti dia 1,110. Nah ya, 1,110. Itu kalau kita pakai operator OR. Kalau not adalah kebalikan ya. Jika dia benar, dia salah. Kalau salah, dia benar. Ini contohnya X itu 22, umurnya 22. Maka result 1 sama dengan X itu besar dari 21. Betul, X besar dari 1, betul. Tapi kebalikannya itu menjadi salah. Kemudian result 2-nya adalah
tidak sama dengan X besar dari 25. Apakah X besar dari 25? Salah. Tetapi karena kebalikannya ini jadi betul. Jadi 0 dan 1. Coba kita lihat ya, 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Ya. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Kemudian ini kuis. Kuisnya yaitu apa output dari kode di bawah ini katanya. Contohnya ini ada boolean result 1. Result 1 itu sama dengan 6 besar dari 2. Betul 6 besar dari 2? Betul. 7 besar dari 10 salah. Ini dan. Kalau dan berarti dia 0, ini salah. Dia harus kedua-duanya betul. Jadi yang pertama adalah 0, mana yang 0? Nah, berarti ini antara B dan D ya. Kemudian 6 besar dari 2, betul. 7 besar dari 10, salah. Dia or, berarti 1, betul. Nah, berarti 0 dan 1. Mana 0 dan 1? 0, 0. Ini berarti D ya. Kita submit. Ya, betul kan? Oke. Nah, ini membangun logika. Mari kita mencoba untuk membangun logika untuk melihat atau menemukan angka terbesar dari 3 angka ya, N1, N2, dan N3. Untuk menyempurnakan kita hanya akan menentukan nilai N1. Apakah dia itu the largest number or not. Apakah dia N1 itu nilai terbesar atau tidak. Jika N1 adalah nilai terbesar, kita akan memprint 1. Jika tidak, 0. Kita tahu bahwa N1 adalah the largest number jika N1 itu greater than N2 dan N1 itu greater than N3. N1 itu besar dari N2, N1 besar dari N3. Jika kedua-duanya benar, ekspresinya maka dia true. Jadi ini dia N1, N2, N3, TP data integer, nanti print, enter N1, N2, N3 secara sekuensial, maka nanti akan di-scan-nya ketiga angka tersebut, nanti dimasukkannya ke variabel N1, N2, N3. Kemudian resultnya adalah N1 besar dari N2 dan N1 besar dari N3, maka resultnya adalah true jika dia itu N1 itu besar dari kedua-duanya dan false jika salah satunya salah. Nah, sebagai contoh ya, kita cobakan saja. Masukkan N1, N2, N3. Kita coba yang true dulu. True-nya kita buatkan N1 lebih besar dari N2, N3. Misalnya N1-nya misalnya 9. Kemudian kita masukkan 4. Satu lagi 5. Kemudian kita enter. Ini karena pakai apa ya? 9, 4, 5. Nah ya, ini 945, maka true dia, 1 dia, karena 9 lebih besar dari 45. Kemudian nanti kita coba yang kedua, 945, coba kita 5, 4, 9. Nah, ini pasti false ya, no, karena dia tidak lebih besar dari N3. Itu caranya, oke. Jadi kita tidak boleh menulis ini N1 besar dari N2 dan N1 tidak boleh dituliskan dengan N1 besar dari N2 dan N3. Salah. Ini ekspresinya harus seperti ini nanti. Ada tanda kurung. Ya. Nah, jadi challenge-nya selanjutnya itu bagaimana kita menemukan the smallest number lagi. Jadi kalau the smallest number, jadi mungkin hampir sama aja, kita hanya kecil saja, N1 kecil dari N2 dan N1 kecil dari N3. Jadi challenge-nya adalah temukan angka terkecil ya, the smallest number. Jadi buatlah sebuah program untuk mencari angka terkecil. Jadi ambil 3 integer input dari user dan store them. Kemudian ke dalam N1, N2, dan N3. Jika N3 is the smallest number, print 1. Jika N3 is not the smallest number, print 0. Formatnya 3 integer. Nanti inputnya adalah 15, misalnya 12, 9, outputnya 1. Karena nanti 9 ada N3, itu yang paling kecil dari ketiga-tiganya. Kita coba ya. Kita buat programnya. Ini sudah ada inputnya nih, integer, N1, N2, N3, kemudian scan-nya sudah ada ya. Sekarang kita
menulis program, yaitu print 1 jika N3 is the smallest number. Oke, kita coba ya. Nah, kita cobakan print F %D ya, %D, di mana nanti ekspresinya itu adalah N3 besar dari kecil dari N1 yang kurung ya, dan N3-nya kecil dari N2. Ya. Coba kita coba dulu ya. Run code-nya. Ya, benar ya. Jadi case pertama yaitu inputnya 1, 2, 3, dia 0, karena N3-nya 3, dia lebih besar ya. Dia harusnya lebih kecil. Kalau case yang kedua, ini -2, ini betul karena -2 yang paling kecil ya. Kemudian 22, ini betul juga karena dia 22 lebih kecil dari yang lain. Case yang ketiganya juga apa? Juga true karena -5 itu lebih kecil dari 4 dan lebih kecil dari 0. Oke, seperti tadi itu. Oke, saya rasa itu sudah cukup bisa dimengerti ya. Sekarang masuk ke control flow ya, atau apa? Nanti kita akan masuk ke if else statement, kemudian ada nanti while loop statement, for loop, kemudian break and continue, switch statement, control flow example, dan device control. Jadi untuk yang boolean kita cukupkan sampai di sini, kita akan lanjut nanti di if else statement. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya.